ping. Mereka cuma ada di 26 digit untuk killnya. Dan sementara itu untuk Altrigo X dengan 3 game yang dimainkan mereka 53 kill total. Jadi apakah ini bakal main agresif di early? Bakal baku hantam di early? We'll see. Game yang pertama dari Best of 5 series. Oke, langsung saja kita menuju ke arah Grand Final MDL season yang kelima. Akankah EVOS Icon membalaskan dendamnya ataukah Altrigo X memantapkan diri dengan back-to-back champion bersama dengan Ranger Mas Bude Monster dan juga Profesor KB GGWP. Yes, dan kita bertiga akan nemenin kalian di mana kedua tim ini lagi baku hantam juga mencoba untuk mengamankan poin pertamanya di game yang pertama. Kids dengan Karinanya, dengan berlawan Tas Didi dengan Linknya. Tentu rotasi dari Tas Didi akan lebih cepat Ya, karena lebih efektif juga. ya, tapi Bajan berusaha sekuat tenaga untuk ngegangguin Kids di area jungle, udah di terabas, tapi dengan adanya Little Wanderer fight. karat. Tas Oh, Didi tapi mendapatkan kemenangan. first blood diamankan atas Didi melihat satu buah potensial Budi dengan Angry Gloom yang Yes. meletus balon hijau Budi Monster. Ya, karena kita ngelihat setup dari Little Wanderer milik EVOS Icon lebih diuntungkan karena jelas deket banget sama Purple yang dimiliki oleh EVOS. Nyebrang aja udah langsung ketemu, sedangkan Altrigo X mereka terlambat untuk bergerak. Rotasinya juga Kids sudah terlalu sekarat memaksakan kehendak. Ya, tapi Pendragon dari bottom lane Immune. berhasil untuk kabur dari Monster. Permainannya sangat menarik dari Pendragon, sempat immune juga. Tapi dari Altrigo X serta EVOS Icon, mereka saling berhantam. Adu hantam di area tengah. Flicker digunakan oleh Rasi, Rasi bisa selamat dari Bajan pula. Mau tidak mau harus menggunakan flicker ya Profesor. Iya, early kayak gini sih lumayan menguntungkan bagi EVOS Icon apalagi membawa Link ya. Di atas Didi tinggal explore aja dari bottom lane ke top lane lagi, nanti setup ke arah turtle. Apalagi kita ngomongin Masha ya, ini untuk clear wave minionnya mungkin akan lebih cepat karena dia juga menggunakan Unbleeding Wheel. Seperti biasa. Jadi kayak misalkan HP yang bakal hilang bakal jadi sebuah damage tambahan. Dan Cakim, jangan lupakan kalau Cakim ini agak susah loh untuk di ganking karena Kids-nya tadi udah tumbang 1 kali. Yes. Tapi untungnya Kids dengan emblem jungle-nya dia masih bisa untuk mengejar. Kebetulan dari segi farmingannya apakah dia berhasil mendapatkan 1 buah turtle kali ini. Tas Didi masih terlihat cukup jauh pergerakannya. Berada di arah di top lane. Raisal depan sana 1 buah pergerakan yang hanya bisa melakukan clear minion. Seperti yang sudah kuda-kudagu. Kali ini di mana dari arah turtle berhasil diamankan dengan cukup cepat. Adanya buying time dilakukan seorang Raisal di arah top lane ternyata efektif Bude Monster. Iya, terus menerus untuk ngepres satu sama lain. Sedangkan di area tengah ini ada pertemuan maju ke area depan. Bajan belum memiliki aim offended. Rasi udah ngedapetin level 4-nya. Sementara Monster hadir di area tengah. Langsung disuruh dengan Baptist Shield Unity. Baptist dibuka. Tas Didi menjadi sasaran utama. Tapi Bajan terlalu sekarat. Bajan tak bisa bertahan lebih lagi karena Kids berfokus ke area belakang. Tas Didi pun kabur menyelamatkan dirinya. Masih belum memiliki damage yang cukup maksimal, tapi lihat Raisal depan sana tidak berhasil melakukan off-play. Langsung ada ke arah belakang dan execute Israel. 1 poin tambahan Raisal berhasil mendapatkan gold laner yang mahal, yaitu Clean. Di early game seperti ini memang Benedetta bersinar. Dan kesini melihat blended. Ah, bener-bener kayak blender. Ah, Blender. Salah. Mohon maaf nih ya. Spinning like splendid. Yeah. Maksudnya. Yo. Tapi Altrigo X ya, ini adalah early game yang sangat agresif dari mereka. Bayangin, kita ngelihat dari fun fact-nya, misi balas dendam EVOS Icon. Inilah pertemuan kedua di final yang terjadi di MDL Season 4. EVOS Icon kalahin Altrigo X dengan skor 3-1. Iya, itu masalah utamanya. Dan bahkan untuk saat ini, Pendragon di arah bottom lane. Langsung ada pergerakan yang cukup jauh. Tas Dede bakal ditumbangin. 1 hit terakhir Tas Dede tak bisa bernafas lagi di tengah sana. Hilang karena tidak ada purple buff yang muncul ketika dia berada di udara. Ini cukup berbahaya. Tas Dede ketika 1 first blood yang diamankan tadi membuat dia terlalu over PD. Itu yang bakal menjadi sebuah masalah. Karena first blood tadi memang menjadi sebuah keuntungan. Cuma kalau di mid to the late game, objektif semua diamanin oleh tim Altrigo X. Ini nggak menutup kemungkinan tim EVOS Icon berada di under condition Bude Monster. Iya, apalagi kayak di Altrigo X mereka benar-benar bisa membaca pergerakan EVOS Icon overextend dikit aja. Mereka kepanis kayak Tas Didi tadi terlalu jauh. Perhitungan Altrigo X mulai matang karena turtle yang kedua berhasil mereka amankan tanpa adanya pertukaran apapun. EVOS nggak mencoba untuk mengontes ataupun menukarkan dengan pressure yang lain. Be, aku lupa Be, sebelum dia pakai kits, jungler siapa Be? Mars. Oh iya Mars, iya oke Mars, benar. Ya, Mars. Dari Altrigo X kan? Iya ada. Tapi di arah top lane sana Raisal masih punya Alexo final blow harusnya dan bahkan di depan sana masih bisa untuk melakukan clear minion dengan cukup cepat.
Langsung ada satu yang Glow di depan sana membuat Ryzel sedikit struggle. Tapi di sisi lain pertukaran mirroring yang tidak berhasil. Ditukarkan 1 untuk 1, bahkan Pendragon harus down Brebong Star. Yes, Alter Ego X mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan defense di arah atasnya. Rasi, Hardguard, Kara top lane, dan Electro Final Blow juga dikeluarkan untuk nge-clearing minion sekarang. Cakim dalam bahaya, dikejar-kejar, a knife untuk kabur. 1 hit lagi dan Cakim berhasil meng-outplay Ryzel di arah top lane-nya. Tapi Tas Dede, what are you doing? Bukan hal yang bagus, Tempest Oblet for defensive, mundur ke arah belakang. Tas Dede, tapi kalau ngelihat ada yang sekarat, dia responnya, banget ya. Iya, bikin Responnya kaget cepet ya. banget, bikin kaget. Dan bahkan tiba-tiba harus mengeluarkan satu source skill, yaitu adalah pertahanan dirinya sendiri ya, dengan Tempest of Blade. Yes. Olah ya, banyak kayak, oh Banyak- gitu. Iya. Ji, besok bikin album dah. Soalnya lu banyak lagu. Enggak, bukan lagu. Apa? Aksi tambahan. Aksi tambahan yang tidak Sama perlu Koji ya. Oke, dan tentu saja ini kita lihat Ryzel masih di depan sana. Never Nine, mata dibalas mata yang membuat dia masih bertahan. Tapi ternyata Cakim harus mundur melihat ada suara pedang berdansa. Dan bahkan Kids bakal ditutup jalan oleh Falah. Aku nggak tahu kenapa ya. Falah ini ya, makronya tinggi banget loh. Lihat gameplay tutup menutupnya dia. Cara farming dia Farming jalan. cutting rotationnya sih, Be. Iya. Itu mungkin yang membuat Falah menjadi salah satu tim utama juga untuk sekarang di Fast Icon. Naik ya, sebelumnya kan Cloudkun. Klaukan sebelumnya. Ya kan, sebelumnya Cloudkun. Iya. Dan bahkan di Grand playoff yang masa-masa genting, Falah naik. Dan bahkan lihat Bajan! Throat My flame! Flicker! I'm over the banget sama Soblet. Dari seorang Tas Dede mencoba untuk menyelamatkan diri, jiwa dan raganya. Tapi ternyata dia masih bisa beat Spice. Loncat ke sana kemari. Sugar glider Tas Dede Brebong Star. Iya, sementara mengusir Tas Didi bisa mereka lakukan. Setelah itu hanya teori ancaman. Mereka mengusir semua membernya dari area tengah. Selebihnya terbuka sudah turtle yang ketiga. Network Alter Ego semakin naik lagi. Sementara di area bawah Pendragon seorang diri. Diseraduk, seruduk Kids. Gak mau ngelepasin tapi dengan satu di tetes retri. terakhir. Dia masih selamat dan kabur ke arah belakang dengan sprint yang dia miliki. Oh, tadi padahal udah ditahan badan di agro damage dari yang dimiliki dari seorang monster. Sampai sekarat, gantian nanti ada Rasi juga. Dan ternyata Kiss masih belum bisa berhasil mendapatkan satu poin taman. Tas Dede tabrak begitu saja monster di depan sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu karena tidak ada powerful buff. Membuat para pemain dari tim EVO saya kan tidak mau melakukan invasi lebih lanjut lagi. Karena ini bakal menjadi kerugian seperti di mid lane sebelumnya ketika Tas Dede ditumbangkan. Tapi Monster udah ngeluarin sprintnya, jadi udah mau commit ke area jungle, tapi nggak jadi karena Evo Icon memilih untuk mundur, ngereset ulang lagi. Sementara di area atas terlihat Monster yang udah nggak punya sprint harus berhadapan dengan 3 member milik Evo Icon. Mau kabur kemana karena dengan Don't Run Wolf King semua di pop up. Dan satu hit terakhir didapatkan oleh Tas Didi. Biarin gitu aja karena udah nggak punya apa-apa lagi Monsters. Biar Ya, tapi- dia nggak terlalu jauh sama Kids. Ya, buat sekarang mungkin punya item gold, tapi untuk sekarang Monster juga udah mendapatkan satu lagi dari Blade Armor. Jadi apakah nanti bakal dapetin momen untuk Tas Didi take down lagi karena Monster untuk 2 kalinya. Oke, tapi tadi kalau nggak salah ya, Cakim lewat situ kayak nggak ada ini ya. Kayak nggak ada deg-degannya ya. Kan terlihat ada Kids tuh. Terus terlihat ada Rasi, masalahnya bukan Natalia. Kalau ada Natalia nggak kelihatan nggak apa-apa. Rasi harus menggunakan satu buff flicker ke arah belakang. Yang bisa kita bilang kalau Rasi di pick off sekarang dengan tidak adanya Hardguard, tidak adanya Rasi untuk beberapa detik ke depan, Lord akan menjadi di tangan EVOS. Kita tahu Tas Dede bermain dengan objektif sekali. Jadi ada muncul Lord kalau bisa diambil. Dan kalau misalnya ada kesempatan. Walaupun kalah level ya. Kalah level. Semaksimal mungkin dia akan coba mengadu dalam retribution-nya. Gerakannya beda nih, Evo Icon ke arah bawah, Alter Ego X udah mengakuisisi area Lordnya terlebih dahulu. Karena lagi winning condition juga kan Alter Ego X pasti bakal main di dekat-dekat Lord. Sementara karena EVOS lagi under banget, mereka bakal ngejauhin Lordnya. Oke, Monster kali ini dirasuki oleh seorang Rasi. Coba untuk nabrak ke arah belakang, baik time yang dilakukan. Dan bahkan di sisi lainnya Bajan. Ini harusnya sudah memberikan informasi kalau tidak adanya harga. Dan bahkan Purple Buff yang terjual oleh Tas Dede. Ryzel di depan sana, Knife for Knife untuk kembali mundur ke arah belakang. Tapi Purple Buff dari seorang Kids akan menjadi sebuah perebutan kali ini. Dan di mana Bajan ada di depan untuk mencoba melakukan reset. Dan I'm offended to Monster. Berhasil mendapatkan satu poin tambah dengan adanya Falah dan distribusi di hard point from Kids Brebong Star. Oh, Ahmad juga akan menjadi korban selanjutnya, tapi dia masih tetap mencari target yang lebih tepat yang bisa dieksekusi. Ahmad
menjadi korban. Dan begitu tajamnya Tas Didi, dia nggak ngelepasin satu player pun. Sedangkan dari Alter Ego X mereka bermain objektif di area bawah berhasil dapatkan di arah tengah pun demikian pula. Memang bukan Lord yang mereka dapatkan tapi ini lebih mahal daripada Lord. Lord masih bisa respawn, masih bisa hidup kembali. Tapi tidak dengan turret milik Evil's Icon di bawah dirontokin. Mereka itu fight 4 lawan 5 di area atas. Kids yang dari tadi bermain secara objektif juga kayak dia pun udah balik lagi ke area atas mencoba mengontrol landingnya. Oke, dari game sebelumnya Kids emang suka melakukan buy one, tapi lihat di depan sana Raisel. Rasuki dengan ada harga Caki udah gak bisa bertahan lagi dengan ada flickernya yang sudah dipakai. Tembak atas Dede masih mau lebih tembak soft blade. Raisel menghindari satu buah diver dari depan ke atas Dede tercutting. Terkena satu buah execute. Yes, dan Alter Ego X mereka kehilangan 2 membernya begitu pula dengan EVOS. Tapi duanya adalah core damage dealer dari EVOS Icon. Ya masalah utamanya adalah ketika kita tahu ya, itu Deviant Sword gak bakal ada yang masuk loh ke arah seorang Karina. Dan Kidsnya ya udah tinggal nahan badan aja di depan, tapi untuk Pendragon sekarang dia gak punya sprint, kayaknya bakal mungkin tumbang kan Mana di bisa sana. nahan dia sekarang, tapi Rasi mencoba untuk nge-trade kill, tapi itu pun tak bisa. Masih bisa bertahan dengan perhitungan yang sangat tepat. Alter Ego X berhasil menangkap Pendragon yang lagi nge-split sendirian di area bottom lane. Wah ini sih Raisel bakal kenyang banget sebenarnya. Karena ya dia tinggal nge-clear aja lane bawah, dan buat teman-teman yang mau untung kayak Raisel ya, kalian bisa mengikuti event 5-on-5 untuk mendapatkan 5-on-5. hadiah yang menarik. Harus latihan Ji, 5 Iya. on 5, Apa ya? bukan 5-1-5. 5 on 5. 5 on 5. Bagus gak? 911. Oke, berbeda. Apa Tapi emergency mau apa? Oke, lihat di arah bottom lane ada yang lagi one man situation, Pak Prosedur. Tapi kayaknya Tas Dede memilih untuk mundur. Terlalu sakit dengan emblem yang dimiliki dari seorang Raisel. High and dry, tinggi dan kering. Membuat dia tidak bisa memenangkan posisi dari Tas Dede. Lihat, Tas Dede kali ini sepertinya harus agak lebih respect ya Profesor ya. Ya terlebih dengan tambahan dari Rasi ya, ini akan memberikan efek lebih menakutkan dengan satu tanda di mana nanti dia bisa melakukan hard guard tapi Bajan. Lumayan sakit kayaknya. Pagi banget, Deathfist sudah dibuka, Alter Ego X mereka komit langsung, bahkan hard guard juga udah dikeluarin. Di area bawah, seorang diri Raisel pun berhadapan dengan Tas Didi. So close. Nyaris saja Tas Didi bisa diambil, tapi tidak. Raisel pun udah pakai execute segala macam, tapi Tas Didi berhasil untuk kabur dari tumbangnya di area bottom lane. Ya, source skill yang sama kalau bisa aku bilang keluarnya. Yang satu retributionnya dipancing, yang satu execute-nya dipancing. Tapi Ahmad yang kali ini akan menjadi satu obstacle yang berat untuk tim Evil's Icon. Tidak ada retribution dari Tas Dede, tapi ternyata retribution dari seorang Kiss berhasil menyelamatkan jiwa dan raga. Dan Tas Dede gak punya powerful buff. Akan coba dipaksa. Pendragon versus everybody, Ahmad pun down. Lihat Pendragon di depan seorang diri tadi menepani. Tas masih mau lebih. Rasi akan menjadi pilihan dan bahkan flicker telah digunakan. Membuat tim Alter Ego X kehilangan 4 pemainnya. Looking for wipeout. Ini bencana. Melihat permainan dari tim EVOS yang memaksakan karena tidak adanya soft skill yang dimiliki dari tim Alter Ego X, Profesor. Wow, ini mungkin ya tidak ada yang bisa menghentikan Pendragon yang pertama kalau misalkan kita melihat instant replaynya. Set. Di belakang Ahmad benar-benar ditabrak dengan Thunderclap dan langsung hilang begitu saja. Dan aku suka banget dengan Tas Didi yang memisahkan tim fight-nya. Rasi udah gak punya ultimate. Jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup melakukan heal, low wave. Dan- Tapi ketika Rasinya tumbang, ya gak bakal ada heal di sana. Gak ada Masalahnya heal. Monsters juga Ya. ketinggalan di belakang, dia mau nge-flank. Movementnya gak ada. Iya, jadi pemain dari Alter Ego X yang notabene nggak punya badan tebel, hanya monster doang. Nggak ada yang bisa nahan damage, nggak ada yang bisa kabur juga. Karena berhasil dikejar oleh EVOS Icon. Dan ini kayaknya satu shot call dari yang tadi Ranger Mas bilang ya. Kayaknya Mas Falah mungkin yang mengendalikan gimana Makronya, targetingnya, bro. makronya. Makronya. Jadi kayak misalkan kalau beraniin aja sekalian. Iya, dan bahkan Fala di belakang, dia nggak terlalu ikut campur karena Nggak. dia tahu dia nggak punya capable, dia cuma bisa poking damage. Ya, dan Sementara nungguin semua source skill keluar ke Pendragon. baru dia masuk. Baru dia masuk. Baru dia masuk. Lihat Dan- Karinanya, Karina udah gak punya apa-apa lagi di sana. Ya sekarang semuanya udah terlihat ke arah Pendragon karena kita anggap dalam segi jumlah 4 bahkan 5 versus 1 udah pasti dong. Iya. Harusnya dia menangkan 5 tapi ternyata sekuat itu Pendragon dengan ada Sky Garden Helmet yang sudah dia miliki. Iya. Dan dia langsung menuju ke arah Ahmad. Dan itu targeting yang benar-benar mengerikan sih. Inilah dia kedua mid laner kita, Falah dan juga Ahmad. Yang mana kalau misalkan kita melihat dari KDA, wow. Urutan pertama 10,3 dari Falah karena terbukti. Di game kali ini pun dia belum tumbang sama sekali dengan sprint yang selalu menyelamatkan dari timing-timing slow effect yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego X. Sementara 9 asisnya terbukti ya. Ini hampir hadir di semua presence kan. Benar, Point presence kill. fight-nya, point kill-nya juga. Bahkan di momentum terakhir tadi, Pendragon bener-bener pede karena di belakangnya udah dikasih Angry Gloom dan
sebanyak itu Magic Shockwave-nya. Satu lagi sih, yang kalau bisa gue bilang nggak tahu kenapa. Oh, War X. Dari permainan Wow. dari seorang Falah ini, satu permainan yang mirip dia. Facehugger. Facehugger. Karena dia menjadi sentral utama Yes. dari teman-teman timnya. Dan itu membuat dia nantinya akan menjadi damage dealer utama. Tuh lihat, Entah dilihat ditutup, gimana pun. ditutup jalannya. Cover. Makro gameplay cutting yang bisa kita bilang itu deny rotation Bude Monster. Dan bahkan Falah tidak ada play execute. lagi dan execute-nya kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Pertukaran di arah purple buff tidak cukup baik untuk seorang Tas Dede. Tapi ternyata itu semua ilusi. Karena di arah bottom lane udah ada inner turret yang dihilangkan Bude Monster. Yes, Pendragon mencuri kesempatan untuk mengamankan turret demi turret. Objektif nggak dilupakan oleh EVOS Icon. Dan mereka pun nggak ada yang tumbang di area tengah. Jadi menang banyak banget. Apalagi kalau kita lihat di early game, Alter Ego X memimpin dari segi net worth. Tapi di menit yang 15, EVOS Icon seperti mengambil kendali permainan dengan segala yang mereka miliki, kontrol landingnya, lalu gimana mereka Manipulasi. mengaksesi area dari Lord ini. Ini ada Lord yang kedua yang Wow. dicuri oleh Kid dengan ada Alter Ego yang mencoba untuk fight. Tempest Oblate dikeluarkan Monster menjadi korban, tapi tengok gimana Pendragon mencari Ahmad. Flicker digunakan, Bad Boost sudah di pop up, Alter Ego yang hanya kehilangan Monsters. Wow, Kids, lihat Red Dead bisa di shot point from Kids. Tas Dede mencoba untuk memancing keributan di depan sana karena semua orang lihat Lingga punya purple buff. Lingga di Tempest of Blade itu sebuah makanan banget Profesor KB. Tapi tidak mau tinggal diam. Lingnya kali ini berhasil mencuri satu buah purple buff equal. Enggak, masalahnya ya semakin game lama berjalan, yang untung bukan 9 hero, hanya ada satu hero yang untung di sini. Cakim, Clean. Makin late game berjalan, Ahmad Flicker selalu digunakan dan Pendragon selalu mengancam hal tersebut untuk trigger. Ini Ya. masalahnya, semakin lama game berjalan, aku mungkin akan menanti bagaimana Cakim dengan free hitnya. Karena dari tadi, Falah selalu ada di samping dari Cakimnya. Kids gak bisa mendekat, Ahmad mau mendekat, dia udah pasti bakal kena Pendragon. Itu Ya, masalah utamanya. yes, itu dia. Yang aku bilang kenapa kok makronya tinggi, karena deny rotation ya Profesor. Karena terkadang nggak semua orang paham dengan adanya cara nutupnya. Nutup gimana caranya? Kayak gini deh, kita mundur, biasanya orang bakal mundur ngeluarin source skill hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan makro play-nya kelihatan tinggi atau enggak, itu dia bakal ngeluarin skill untuk temennya agar temennya bisa kabur. Nah itu ya, tolong Mariau ya, udah dengar kan berkali-kali saya ngomong setiap game. Tanya KB. Ini dia pakai YP Bude. Kalau mundur gak ngeluarin short skill. Ada loh. Udah, Marahin mundur kan tuh. aja ya. Marahin kan sama Oji. Udah dibilangin berkali-kali, itu namanya soalnya itu penting. Dan itu Penting, dilakukan penting. Falah. Dan Iya. kita mau bilangin juga nih ke kalian untuk nge-share sekarang. Karena ini baru satu skin aja yang keluar. Kalian mau kan semuanya? Kalian mau handphone juga kan? Jadi share ajakin teman-teman kalian buat nonton MDL Grand Final sekarang juga. Ini baru game yang pertama, jadi kalian masih ada waktu nih buat nungguin sampai semua hadiahnya keluar. Itu dia, jadi buat kalian buruan langsung di-share. Langsung Share. dikasih Ajak teman-teman tahu. yang lain. Like, Tuh. subrek. Subrak. Tapi Like. satu hal sih yang cukup menarik dari Tas Dede. Apa tuh? Blade of Despair Bude Monster. Dan Waduh. Profesor Atit nih. Tuh lihat tuh. Lihat tuh. Bisa, Udah bisa. Berserker Fury juga ya kan. Dimana Berserker Fury nanti akan dilipat gandakan dari pasifnya Finch Poise juga, dari pasif milik si Tas Didinya itu sendiri. Karena setiap poin dari Finch Poise akan mendapatkan dari critical chance yang Double true damage everybody. Dan itu dia, Thunderbelt. Aku suka banget itemnya, memberikan efek slow. Sustain. Kids dan juga Ahmad mungkin tidak akan bisa nge-meltdown Tasdi di semudah itu. Iya. Bahkan Rizal salah satunya. Yang dia pun di sini udah memiliki, wow, yang unik adalah satu Dominance Ice. Jadi cooldown dan mainin dari segi life drain. Masalah utama dari life drain adalah di sini Pendragon juga membuat ke arah satu Twilight Armor. Jadi hati-hati kalau kena cakaran dari seorang Pendragon. Satu hal sih, ini bener-bener kayak Tas Didi mempersiapkan dirinya untuk buy one nanti. Dia nggak Oh. tahu lawan siapa. Dan bahkan Windtalker tuh. Dan bahkan ingat, Thunderbelt dan juga Endless Battle itu nembus ke arah Kids. Iya. Itu yang True damage-nya. True damage-nya, double true damage yang sangat penting. Bener-bener kayak Tas Didi ini bisa kita bilang salah satu bocil buy one juga ya. Bocil bawah. Iya. Sama kayak Kids juga sih. Kayak Variety juga. Iya, sama kayak Variety. Kids, Tas Didi. Enggak, Mau maksudnya. dibikinin ruangan ya sama Ahmad. Oh iya bener. Oh iya, Buy one. custom funny, custom funny. Bener. Tapi udah ada kekeran di atas kepala Kids, makanya Kids kali ini pede banget berdemonstrar berada di garis depan, tapi Budget tidak akan meninggalkan dengan diam begitu saja. Melihat informasi yang telah diberikan, clear minion di arah bottom lane, tandanya kali ini pergerakan Rizal belum terdeteksi sama sekali. Yang sangat dipertimbangkan adalah kalau seorang Rizal itu berhasil ngedinai rotation dari seorang Falah Bude Monster. Itu yang bahaya. Ya, dan Rizal dalam bahaya, Rasinya masih lagi di area base saja. Dia menghitung
jantung segala macam. Kidsnya kali ini Sakaratul Maut dan bahkan Oh, Rasi Rasi. langsung flicker. Tapi terkena Pendragon di depan sana Bude Monster. 2 orang terpotong. Gak bisa maju ke arah belakang. Tas diri memilih untuk mundur. Masih bola lebih Pendragon. Walasit. Execute Israel. Terlalu nafsu mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan. Tapi ternyata itu bukan hal yang efektif. Bajan mencoba untuk memotong. Raizal mencari celah kecil. Karena di sini Lordnya kali ini sudah tercolek hingga setengah darah oleh Tas diri dan juga Shakem Bude Monster. Yes, Alter Ego mereka terpecah sehingga harus kehilangan Kids di arah terlalu awal sekarang. Alter Ego mencoba untuk melakukan kontes terhadap Lord yang tak bisa mereka dapatkan. Rasi. Tapi retributionnya sangat baik, tapi Rasi sudah tumbang terlebih dahulu. Backlist masih on point, tapi Monster mencoba untuk menyeruduk seseorang. Nyaris saja dia menjadi korban pula. Dan mereka harus kehilangan Rasi di saat berusaha untuk mendapatkan Lord yang susah juga. Mereka nggak ada retrik. Nggak ada. Dan kalau kata Bude Monster itu adalah so close yet far. Benar-benar itu di depanmu. Kenapa sih kok pada pegang pala? Itu di depan Iya. kepala, di depan mata. Oh, iya. Lordnya mungkin udah bisa ditumbangkan. Tapi untuk saat ini, nempel 4 hero, nempel 5 hero, Lordnya bakal lebih Ini. kuat karena evolve. Ya sebenarnya mata lihat ini Lihat dia petir-petirnya. pala. Petir-petirnya di garis depan. Bahkan Black Juice tidak berani lagi kali ini seorang pala menahan damage dari seorang Ahmad. Saatnya dia masih mau lebih. Raizal how? My God! Raizal dan Killis mendapatkan Tempest of Blade for offensive PK kill. Looking for double kill from Shakim. Evo Cycle takes the game. Wow. Wow, kemenangan di game pertama untuk EVOS Icon dengan performa yang sungguh luar biasa, kestabilan mereka. First Blood didapatkan memang agak sedikit tertinggal waktu early game, tapi memasuki mid game mereka mengambil alih, mengambil kontrol atas game ini. Wah, Bajan juga tadi lihat gak? I'm offended with Nggak flicker. cancel Alecto Final Blow. Yes, dan juga dia